Hai lur, balik lagi di channel Rumah Spoiler. Di video kali ini, gue bakal membahas alur cerita film berjudul Don't Tell a Soul. Film ini mengisahkan tentang dua remaja kakak beradik yang mencuri uang untuk membantu biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Namun sialnya, mereka bertemu dengan petugas keamanan yang bermasalah. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita mulai ceritanya. Di scene awal kita diperlihatkan dua orang kakak beradik. Ia adalah si bocil Joy dan ini adalah si bongor Matt. Seperti kakak beradik pada umumnya, setiap hari mereka kadang berantem, kadang mandi bareng, kadang tidur bareng, dan juga kadang keluar barengan. Pada suatu hari di musim salju, si bongor Matt yang emang dasarnya berkelakuan dakjal mengajak si adik Joy menjalankan sebuah pencurian di rumah kosong yang ditinggal pemiliknya pergi liburan. Dikarenakan sang adik ini belum akil balik, dia pun dengan berat hati menuruti apa yang kakaknya katakan. Semula si bocil menolak untuk melakukannya. Namun karena Matt merasa ia adalah anak tertua dan yang memiliki rencana tersebut, maka Joy lah yang harus masuk ke dalam rumah itu. Seperti sudah ahli, Matt pun memberi arahan di mana letak uang yang harus Joy ambil. Dan dengan masker dan juga senter seadanya, Joy memecah jendela rumah tersebut dan memasukinya. Setelah mendapat apa yang dia cari, Joy keluar dari rumah itu dengan membawa satu kotak berisi uang. Dan tak mau ketahuan, mereka pun memutuskan untuk langsung pulang. Namun ketika mereka di jalan untuk pulang, mereka bertemu dengan Humbly. Dia adalah sapam penjaga di komplek itu. Karena takut ditangkap, mereka pun memutuskan untuk lari. Dan saat mereka melakukan kejar-kejaran di dalam hutan, tiba-tiba si sapam tadi jatuh ke dalam lubang yang tertimbun daun-daun kering. Scene pun berganti di rumah. Si kakak yang emang udah gelap mata pun terlihat biasa saja, tanpa memiliki rasa berdosa apapun setelah membiarkan sapam tadi terjatuh ke dalam lubang tersebut. Namun sang adik yang masih memiliki sedikit perasaan merasa menyesal karena membiarkan sapam tadi di dalam lubang sendirian. Lalu sang kakak memarahinya dan tak mau membahas masalah ini di rumah karena ia tak ingin ibunya yang sakit-sakitan mengetahuinya. Keesokan harinya tanpa diketahui sang kakak, Joy pun pergi ke lubang itu untuk mengetahui apakah sapam tadi masih hidup atau tidak. Dengan perlahan, Joy berjalan mendekati lubang tersebut untuk memeriksanya. Si sapam tadi ternyata masih hidup dan merespon si Joy. Sapam tadi menceritakan sebab kenapa dia bisa berada di situ dan meminta si Joy untuk menolongnya. Si Joy mengaku namanya adalah Matt dan tanpa menampakkan mukanya, dengan perasaan takut si Joy pun mengeles untuk membantunya. Dan dia pun berjanji akan mencarikan pertolongan untuk si sapam. Sesampainya di rumah, Joy mengajak kakaknya untuk menolong sapam tadi. Sang kakak pun tidak mau membantu karena ia tahu itu akan membahayakan posisi mereka. Dengan tamparan sangat keras, ia berusaha menyadarkan adiknya untuk tidak melakukan hal bodoh itu. Meskipun harus cekcok terlebih dahulu, Matt setuju untuk mendatangi lubang tadi dengan syarat tidak memperlihatkan wajah mereka. Mereka berdua datang dengan membawakan air minum. Si sapam tidak menyadari bahwa si Joy datang bersama sang kakak. Namun sapam tadi memanggil Joy dengan sebutan Matt. Si Matt pun marah dan kegaduhan mereka terdengar sampai bawah. Sampai akhirnya sapam itu menyadari bahwa mereka adalah dua anak yang dia kejar sebelumnya. Si Matt pun tetap kekeh untuk tidak membantu sapam tadi dan dia meninggalkan lubang tadi dengan semburan air murni dari dalam tubuh. Sesampainya di rumah ketika si Joy membuka kulkas, ia melihat sepotong roti, ciki, dan teh gelas dan berinisiatif untuk memberikannya kepada sapam tadi. Dengan mengolah kata-kata bijak, sapam tadi berusaha untuk mengontrol Joy. Namun ternyata sia-sia, Joy tetap ragu untuk membantunya dan memutuskan untuk pergi. Namun ia berjanji akan kembali malam hari. Malam harinya Joy kembali lagi dan membawakan perlengkapan untuk si sapam tadi seperti selimut, senter dan juga HT agar mereka bisa saling berkomunikasi. Namun semua itu sepertinya diketahui oleh sang kakak. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah kosong itu, namun bukan harta yang dia ambil, melainkan sebuah tabung gas beracun. Matt membawa tabung itu untuk dilemparkan ke lubang tadi. Meskipun Joy berusaha menghentikannya, namun badan Matt yang lebih besar tak mampu dihentikannya.
Pada suatu malam, si Matt mengundang Joy untuk datang ke sebuah pesta. Ketika sampai di sana, salah satu teman Matt mengucapkan terima kasih dan memberitahukannya bahwa pesta itu dibiayai oleh sang kakak. Dengan perasaan marah, dia menemui kakaknya lalu memarahinya dan mengatakan bahwa sang kakak sangatlah tidak berguna. Lalu sang kakak menyuruh untuk mematikan musiknya dan mempermalukan adiknya dengan mengatakan bahwa adiknya itu melakukan sebuah pencurian di rumah kosong. Tak terima dengan perkataan kakaknya, Joy pun membalas dengan bilang bahwa kakaknya adalah seorang pembunuh. Matt pun semakin marah dan mengejar Joy untuk memukulnya. Sesampainya di rumah, si ibu yang sedang menonton TV meminta Joy untuk menemaninya dan membacakan buku untuknya. Namun karena terbawa emosi, Joy pun membentak ibunya tersebut. Karena tak mau durhaka, ia pun meminta maaf pada ibunya dan menemani ibunya menonton TV. Ketika mereka sedang menikmati obrolan, si Joy dikejutkan dengan berita yang ada di TV. Berita itu memperlihatkan foto Sapam tadi yang ternyata dia adalah pelaku kejahatan yang sudah membunuh anak dan istrinya dan kini menjadi buronan polisi. Suara terdengar dari HT di kamar Joy, dan itu berasal dari Sapam tadi yang ternyata masih selamat dari gas beracun karena bantuan dari masker yang digunakan Joy untuk mencuri ternyata ikut jatuh ke dalam lubang tersebut. Esok harinya Joy datang ke lubang tersebut dan mengatakan bahwa dia sudah tahu siapa Sapam itu sebenarnya dan mengatakan bahwa dirinya kini menjadi buronan polisi. Akhirnya mereka pun membuat kesepakatan Joy akan membantu dia keluar dengan syarat dia harus membalas dendamnya pada Matt. Lalu Sapam pun menyetujuinya. Sesampainya di rumah, Joy melihat kakaknya mengamuk kesetanan karena ibunya tahu bahwa dia telah membuat pesta dan membuat keributan di sana. Ketika hendak membanting sebuah TV, Joy datang dan segera untuk menghentikannya. Joy kembali menuju ke garasi untuk mengambil tali yang akan digunakannya untuk membantu Sapam tadi keluar dari lubang. Setelah sampai di lubang tadi, Joy pun mengikat tali itu ke pohon dan mengeluarkan Sapam tadi. Sapam tadi mengatakan bahwa ia perlu uang dan mobil untuk pergi jauh dari kota itu. Tiba di rumah, sang ibu yang sedang bersantai menonton TV terkaget karena melihat anaknya pulang bersama orang yang menjadi buronan polisi selama ini. Di sisi lain, polisi yang sedang memeriksa rumah kosong bekas curian Matt dan Joy dikagetkan dengan datangnya Matt dan mengatakan bahwa adiknya lah pelaku pencurian rumah kosong itu dan bersedia untuk mengantarkan polisi itu menemui adiknya. Di waktu yang bersamaan, Sapam tadi pun menyuruh agar Joy menenangkan ibunya dan meyakinkan ibunya bahwa ini akan baik-baik saja. Saat Matt tengah mengantar polisi ke rumahnya, di tengah jalan ia melihat mobil peninggalan ayahnya sedang dikendarai oleh seseorang. Itu adalah Joy dan Sapam tadi. Sapam tadi yang tak lain adalah buronan polisi pun keluar dari mobil dan berpura-pura hendak menyerahkan diri ke polisi. Mengetahui yang keluar dari mobil adalah Sapam yang ada di lubang itu, Matt dengan rasa takut berusaha keluar dari mobil polisi itu untuk kabur. Polisi merasa ada yang tidak beres dengan Matt, akhirnya mengunci Matt di dalam mobil. Terjadilah adu tembak antara Sapam dan polisi itu. Namun Sapam itu berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut. Dengan menodongkan pistol, Sapam itu menuntun Matt ke arah lubang yang sama, lalu memaksa Matt untuk masuk ke dalamnya. Karena merasa takut, akhirnya Matt pun loncat ke dalam lubang tersebut. Merasa puas, Joy berbalik memaki sang kakak dan mengatakan bahwa keadaan sekarang sudah berubah dan sekarang yang berkuasa ialah Joy. Itu membuat Matt semakin murka terhadap Joy. Tak disangka setelah Joy puas karena memaki sang kakak, si Sapam tadi pun meminta pistol yang dipegang oleh Joy dan sekarang giliran Joy yang harus masuk ke dalam lubang tersebut. Mendengar itu, sang kakak merasa senang dan tak sabar untuk menghabisi Joy di sana. Joy pun didorong dan terjatuh masuk ke dalam lubang dan otomatis itu jadi sasaran empuk sang kakak. Matt memukuli Joy hingga tak sadarkan diri. Dan ketika Joy tidak meresponnya, Matt baru tersadar dan menyesali perbuatannya. Di sisi lain, ketika Sapam tadi hendak pergi, datang ibu dari Matt dan Joy dengan membawa senapan api. Ia mengetahui keberadaan Sapam tadi melalui HT yang masih tersambung. Akhirnya ibunya pun melepaskan tembakan ke Sapam tadi dan pergi menyelamatkan kedua anaknya, dan film pun selesai. Seru ya filmnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, nyarilah kerjaan yang halal-halal aja guys, biar nggak menyusahkan diri di dunia dan di akhirat nanti.
Buat kalian yang suka channel Rumah Spoiler ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan kalian komen ya. Sampai jumpa.